Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar penonton di rumah yang sedang menonton podcast ini? Semoga kita semua dilimpahi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah memasuki tahun 2021. Semoga di tahun ini kita mendapat banyak limpah berkah dari Tuhan. Juga semoga virus COVID-19 ini segera pergi, segera menghilang dari negara Indonesia. Episode perdana di tahun 2021 ini kita kedatangan narasumber para remaja yang peduli dengan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Tidak lain tidak bukan adalah Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo. Telah hadir bersama saya Kak Gulam dan Kak Azarin. Selamat pagi Kakak. Pagi Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin pemirsa di rumah banyak yang bertanya-tanya, apa sih Duta Kesehatan itu? Sekarang kita langsung dengan sumbernya, dengan Duta Kesehatan bisa langsung dijelaskan Kak seperti apa dan bagaimana sejarahnya tentang Duta Kesehatan. Jadi Duta Kesehatan sendiri itu sering sekali disebut dengan Youth Forum Kabupaten Sidoarjo. Youth Forum ini sudah berdiri di sekitar tahun 2015 ya. Betul. Sekitar 6 tahun yang lalu, yang didirikan oleh Kak Immanuel Charlie yang sekarang sedang menjalankan pendidikan di Ubaya, Universitas Surabaya, masuk di fakultas ini, psikologi ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi Kak Immanuel sendiri merupakan salah satu pelopor berdirinya Youth Forum Kabupaten Sidoarjo yang bisa dikatakan sebagai angkatan 1. Kalau boleh tahu kakak ini sendiri dari angkatan berapa ya Kak? Kita ini merupakan salah satu angkatan dari angkatan 5 Kak. Angkatan 5. Lalu saya ingin tahu lebih lanjut nih tentang Duta Kesehatan ya Kak. Boleh ya kan ya Kak? Silakan, ya? silakan. Program kerja apa saja Kak yang dijalankan oleh Duta Kesehatan atau juga dikenal dengan Youth Forum? Iya. Kegiatan yang wajib kita laksanakan yaitu yang pertama sosialisasi tentunya. Setiap minggu kita mengadakan sosialisasi rutin di alun-alun Kabupaten Sidoarjo untuk mengajak mempersuasif masyarakat Sidoarjo terutama ya untuk lebih paham tentang kesehatan seperti itu. Itu dilakukan sebelum masa pandemi ini ya. Saat masa pandemi ini kita lakukan sosialisasi secara online seperti itu. Ya, jadi program kerja kita yang sebelumnya dilaksanakan sebelum pandemi itu kita ingin sekali mempersuasif terutama di kaula remajanya untuk peduli terhadap kesehatan khususnya di sekitaran Sidoarjo. Untuk peduli pada kesehatan diri sendiri ya. Iya benar-benar. Selain itu kita juga ada program kerja lainnya seperti open recruitment. Nah, open recruitment ini bertujuan untuk melanjutkan tongkat estafet yang sudah diberikan dari angkatan sebelumnya untuk menemukan kader-kader baru agar bisa menjadi penerus sekaligus menjadi public figure dari pelopor kesehatan remaja ya Kak. Benar sekali. Iya benar. Biasanya open recruitment sendiri itu dilaksanakan di bulan apa ya Kak? Biasanya kita lakukannya di sekitar bulan antara November, Desember sampai Januari Kak. November, Desember. Nah sekarang udah ya Kak? Iya, sekarang kita juga lagi ada open recruitment nih Kak. Iya. Mungkin dari remaja-remaja Sidoarjo yang pingin join ke kita. Bisa langsung. Silakan buat para remaja yang ingin join untuk menghubungi via apa Kak? Bisa dicek di Instagram kita Kak. Di situ juga tertera semuanya sih informasi tentang open recruitment. Itu tadi kan sebelum pandemi ya Kak. Lalu selama pandemi ini apakah juga masih aktif Duta Kesehatan ini? Iya, masih aktif tentunya. Kemarin kita sudah membuat acara baru ya. Acara baru dari tahun kita ini, yaitu pertama. Acara Sanus 2020 yang kita laksanakan secara online tentunya. Ada lomba-lomba di sana yang kita adakan ya. Itu ada lomba video, lomba poster yang mengenai tentang kesehatan maupun COVID-19 ya. Ya, jadi diadakannya program kerja Sanus ini kita berharap Youth Forum Kabupaten Sidoarjo ini terutama kepada remaja di Sidoarjo, mereka bisa lebih produktif nih. Walaupun kita di rumah cuma rebahan-rebahan aja kan Kak. Tapi kita berharap di situ kita mereka dapat menyalurkan ide kreatif mereka di acara Sanus ini. Juga kita selama pandemi punya kegiatan yaitu bakti sosial Kak.
Oh, bakti sosial. Ya, jadi bakti sosial ini kita bekerja sama dengan organisasi kepemudaan di seluruh Sidoarjo. Iya. Dengan mengumpulkan dana donasi yang sudah kita cari atau kita galangkan, dan dari dana tersebut kita alokasikan kepada masyarakat yang sekiranya kita anggap butuh dari dana ini, Kak. Karena kita juga tahu pandemi COVID-19 ini berdampak banget, terutama di masyarakat pelosok daerah terpencil. Iya. Tentang remaja di masa pandemi ini, apa saja menurut kakak dinamika yang dialami oleh para remaja di masa pandemi, Kak? Di masa pandemi ini tentunya kita pasti tidak bisa keluar, tidak bisa Iya. berwisata, liburan maupun seperti itu ya. Di rumah saja. Iya, di rumah aja pastinya. Terus kita mendapatkan kewajiban tugas, terutama untuk sekarang pelajar ya, remaja pelajar, kita harus mengerjakan tugas, harus mengerjakan kewajiban rumah, yang pastinya kita pasti boring kan, melakukan Pasti. itu secara Termonoton. kontinu, iya monoton juga. Jadi itu sih dinamika dari aku, pasti bosen banget. Bosan di rumah ya? Iya. Jadi juga kita kan sebagai remaja nih, Iya. kita perlu mengekspresikan diri kita. Kita perlu kegiatan fisik, perlu sosial secara langsung. Nah, Iya, berhubung karena pandemi ini semua itu seperti kita dibatasi. Kita harus melakukan physical distancing, social distancing. Juga kita melakukan dari sekolah saja kita melalui daring. Iya. Kita tidak bisa bertatap muka atau interaksi langsung secara tatap muka kepada teman-teman. Mungkin juga dari kendala dari para remaja, mereka bosan karena kita harus selalu physical distancing, menjaga jarak, tidak berkerumun, aja. tetap di rumah. Jadi lebih ke masalah bagaimana dia bisa mengekspresikan diri di tempat luar sih, Kak, menurut saya. Karena juga hampir sudah 1 tahun ya, Kak? Iya, mungkin sudah kita hampir di 1 rumah tahun. aja. Awal-awal pandemi itu kita merasa shock gitu kan di rumah. Juga kaget. Terus lama, ya seperti itu. Tapi sekarang sudah adaptasi ya, Kak? Iya. Ya? Nah, itu adaptasinya sendiri dari pemuda oleh pemuda untuk pemuda. Dari kakak sendiri mungkin bisa memberikan tips dan trik untuk para pemuda di rumah yang sedang menonton ini dalam menghadapi berbagai dinamika selama masa pandemi. Silakan, Kak. Apa Iya. saja, Kak? Karena saat ini masih pagi ya, kita pastinya kalau bisa kita tuh terutama untuk berolahraga. Kita pasti sempatkan untuk berolahraga minimal 40 menit setiap harinya untuk menambahkan imunitas tubuh kita ya, agar biar nggak stres, mengurangi stres dan menjaga imun agar tidak mudah tertular penyakit seperti itu. Karena di penelitian menunjukkan kalau misal kita berolahraga setiap harinya itu akan meningkatkan mood kita menjadi seseorang yang pribadi yang sangat semangat gitu ya mungkin. Juga di pandemi ini kan kita harus berada di rumah atau stay at home. Ya, itu juga perlu dari kitanya sendiri untuk selalu menjaga pola makan, kesehatan, seperti olahraga tadi. Juga kita harus menjaga mood kita agar dari mood kita itu tidak turun. Misal mood kita turun, secara tidak langsung akan menurunkan imunitas dari tubuh kita sendiri. Juga turun ya, juga Kak, ya? merupakan salah satu efek kita akan mudah terkena dari pandemi atau COVID-19 ini. Jadi kena virus ya, Kak? diharapkan untuk remaja di Kabupaten Sidoarjo ini selalu menjaga kesehatan, pola makan, dan moodnya supaya Kesehatan mental ya? Ya, kesehatan mental. Kesehatan mental itu sangat penting ya, Kak, ya, di pandemi ini. Soalnya juga secara psikologis itu juga berpengaruh. Iya. Sekali. Lalu menurut kakak nih, harapan kakak sebagai duta kesehatan, harapan kakak lalu peran pemuda ini apa di masa pandemi, Kak? Kalau saya sendiri, peran di pandemi ini ya, remaja terutama untuk remaja masyarakat Sidoarjo ini, kita harus bisa lebih meningkatkan kualitas kualitas diri dengan cara mengembangkan hobi kita, bakat kita, seperti itu. Mengembangkan itu tadi untuk menjadikan manfaat kepada diri kita dan juga orang lain pastinya. Dan di rumah kan juga ada banyak waktu luang gitu ya, Kak, ya, untuk mengembangkan hobi. Betul. Digunakan untuk belajar mungkin. Iya. Ya juga mungkin untuk teman-teman di luar sana harus selalu menjaga physical distancing ini, Kak. Terutama peraturan dari pemerintah harus kita galakkan terus. Karena pemerintah sudah melakukan hal tersebut, harusnya kita sebagai masyarakat ini harus mematuhi. Karena saya sendiri masih melihat banyak nih pemuda yang kurang peduli akan pentingnya
peraturannya sudah disiapkan oleh pemerintah. Waduh, pada pemuda ini ya, harus warning ya, protokol kesehatan ya. Untuk mengurangi nongkrong-nongkrong ya. Mengurangi nongkrong-nongkrong. Kalau bisa, semisal tidak ada kegiatan yang benar-benar perlu keluar rumah, kita tidak perlu keluar rumah. Seperti itu, Kak. Tahan dulu gitu. Ya, sama. Kita ini sebagai pemuda harus menjadi pelopor, Kak. Pelopor. Kalau tidak dimulai dari kita sendiri, mau siapa lagi? Nah, Seperti itu. benar. Ada lagi, Kak, mungkin? Untuk para pemuda pesan lagi? Oh ya, ini untuk para pemuda mungkin sering menyepelekan ya. Kita sering keluar rumah nggak apa-apa kali ya, karena kita mempunyai imunitas yang tinggi. Oh iya, benar sekali. Masih muda, imunnya masih banyak. Mungkin kita tidak merasa kalau di sekitar kita orang yang tua, orang yang imunitasnya sudah lemah itu gampang terpapar penyakit COVID ya pastinya. Iya pasti. Kita harus bisa lebih menjaga gitu, karena kalau bukan kita, emang siapa lagi gitu ya? Iya benar-benar, Kak. Nah, mari para remaja muda khususnya di Kabupaten Sidoarjo tetap semangat, tetap berkarya walaupun di masa pandemi ini. Di rumah saja itu bukan jadi alasan untuk kalian bermalas-malasan. Tetap tegakkan ya, Kak ya, protokol kesehatan itu sangat penting karena kita adalah generasi penerus, kita adalah harapan bangsa. Sekian podcast Obsesi pada episode 11 kali ini. Terima kasih kepada teman-teman Duta Kesehatan Remaja. Terima kasih kepada Puskesmas Taman yang selalu memfasilitasi dan mendukung penuh Saka Bakti Usada untuk berkarya. Saya, Diva, selaku host podcast Obsesi episode 11. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.